kembali lagi bersama saya di channel Adrian. Kali ini saya ingin membahas tentang mengapa teman-teman tuh males untuk memulai usahanya. Mungkin kita udah punya ide, kita punya inspirasi usaha apa nih yang bagus untuk dijalankan, tapi mulai mau usahanya dari mana tuh bingung, akhirnya nggak dijalankan. Nah, tapi sebelum itu tolong ya, apabila tayangan dari channel saya ini bermanfaat, tolong di subscribe, tolong di like dan di share apabila bermanfaat. Tapi kalau misalkan menurut teman-teman tayangan di channel saya ini masih ada kekurangan, mohon diberikan kritik pedas pun nggak masalah. Jadi silahkan dikritik apabila ada kekurangannya. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan saya untuk memperbaiki channel saya ini supaya lebih bermanfaat untuk bisa membuat teman-teman pengusaha muda itu bisa mulai segera usahanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Tapi setelah satu ini ya. Mengapa saya punya ide usaha tapi kok nggak mulai-mulai? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi teman-teman yang di kepalanya mungkin punya beberapa nih ide usaha. Ada yang usaha A, usaha B, usaha C. Ada yang mungkin kuliner, ada yang mungkin jasa, ada yang mungkin pinginnya tuh membuat produk kesehatan atau produk apa. Tapi dari mana cara saya mulainya? Sedangkan misalkan saya nggak punya modal, saya keahliannya nggak ada, kan puyeng kayak gitu kan. Nah, gini, saya pernah dengar satu kalimat ya, orang sukses itu selalu kelebihan satu jalan, tapi kalau orang gagal selalu kelebihan satu alasan. Nah, ini tergantung kita mau ambil yang mana ya. Kalau saya lebih baik orang sukses selalu kelebihan satu jalan. Maksudnya gini, misalkan saya, kalau saya nih ya, saya lihat saya punya komunitas atau saya punya himpunan apa di database saya. Misalkan saya ini kayak saya pribadi ya, di akun sosial media saya tuh saya udah tergabung sama beberapa ini ya, klub mobil maupun motor ya. Jadi saya punya kenalan beberapa komunitas motor dan mobil, di mana kebanyakan tuh mereka pada senangnya tuh di bidang yang nggak beda-beda jauh dari perawatan mobil, perawatan maupun dari modifikasi mobil. Nah, dari situ saya ambil salah satu celahnya, yaitu perawatan mobil, perawatan motor juga bisa. Ini di mana saya mempunyai dua produk nih. Baru satu produk sih yang udah jalan baru 1,5 bulan. Yang satu produk lagi baru mau saya launching tuh di tanggal 24 Juni besok, hari Rabu baru mau saya launching produk baru saya. Yaitu saya bikin produk adalah pembersih interior mobil yang udah jalan. Yang baru mau akan launching adalah tanggal 24 besok adalah pembersih jamur dan bodi kendaraan bermotor. Nah, jadi gitu. Kalau saya gini, mau mulai usaha nggak usah terlalu mikirkan saya harus modal dari mana, saya harus cari siapa yang beli itu dari mana. Nggak usah pusing-pusing kayak gitu. Jadi kita mulai aja dari kita sehari-hari dari mana nih. Jadi market, karena gini, kalau kita jualan, kita punya kegemaran apa, tapi orang lain nggak gemar dengan produk yang kita akan jual atau jasa yang akan kita jual, sulit untuk kita mengembangkan produk. Tapi kalau kita punya market dulu, kita punya komunitas, atau kita punya komunitas atau database yang cukup lengkap ya di lingkup kita ya. Kayak saya punya database pertama di kontak handphone, yang kedua saya punya database di sosial media saya. Dari situ saya punya banyak database yang bisa saya tawarkan produk yang saya buat. Dan buktinya produk ini, saya buat produk ini nih. Produk pembersih interior mobil. Brandnya sama ya, jadi saya punya brand namanya Clean Up. Ini saya produksi rumahan, saya produksi sendiri. Dengan modal berapa? Saya mulai usaha ini, Clean Up interior cleaner ini, dengan modal pertama adalah 300.000. Model 300.000 saya bisa memproduksi itu sekitar 18 botol waktu itu. Dengan harga jual berapa waktu itu? Saya jual 50.000 per botolnya. Berarti sebenarnya HPP saya adalah nggak nyampe 20.000 kan? Betul nggak? HPP saya nggak nyampe 20.000, sekitar 15 ribuan sampai 20.000 lah per satu itemnya. Itu saya bisa jual 50.000. Dari situ modal 300.000 untuk zaman sekarang ya, di tahun 2020 bulan Juni nih. Modal 300.000 itu menurut kita tuh gede apa enggak? Kalau menurut saya sih kecil, 300.000. Sedangkan hasilnya dalam 1 bulan saya bisa menjual, saya bentuk marketnya, saya ajak orang-orang untuk jadi reseller. Akhirnya saya dalam 1 bulan bisa menjual sampai 105 botol. 105 botol dalam waktu 1 bulan.
berarti omset saya udah 5 juta kan. Jadi dari 300.000 saya putar-putar-putar, omset saya bisa sampai 5 juta per bulan. Itu namanya usaha tanpa alasan. Bener ya? Nah, saya juga punya produk baru lagi nih. Produk baru nih. Masih sama Clean Up juga. Tapi ini produknya yang baru akan launching ya hari Rabu. Rabu tanggal 24 Juni besok baru mau launching. Ini produk water spot remover. Jadi untuk pembersih jamur kaca maupun jamur bodi mobil. Motor pun bisa dipakai untuk motor pun bisa ini. Ini harganya sama. HPP-nya per satu item itu adalah sekitar 15.000 juga. 15 kalau nggak salah 17 atau 16.000 gitu, saya lupa. Per satu produk nih, modal saya 16.000. Saya jual harga 55.000. Tapi kenapa saya bisa ngejual dengan harga yang cukup tinggi gitu ya? Karena apa? Karena saya membuat produk yang spesifik kayak gini. Dimana produk spesifik itu adalah produk yang ibaratnya gini, kita menawarkan solusi gitu loh. Kalau kita menawarkan solusi, kita bisa menjualnya bukan ini ya, bukannya kita ngemplang ya, bukan, tapi karena kita menjualnya produknya gini, produknya lebih spesifik, maka dari situ marketnya pun ini spesifik. Misalkan orang punya mobil, semua orang sebenarnya punya mobil. Sekarang ya gini deh, saya tinggal di di perumahan yang saya tinggal sekarang ini, setiap dari 100 rumah ini mungkin 90 rumah punya mobil semua, dan itu nggak cuma satu, ada yang 2, ada yang 3 mobilnya tetangga saya. Kalau saya cuma 1 gitu. Kalau kita hitung dari situnya pasti banyak kan komponennya. Tapi nggak semua mobil itu membutuhkan produk saya. Produk mereka harus membersihkan interior mobilnya, mereka membersihkan dashboardnya, membersihkan joknya, membersihkan lagi plafonnya kalau kotor. Nggak semua butuh. Karena itu saya membuat produknya bukan produk yang komoditi. Komoditi itu produk yang semua orang butuh. Nggak kayak gitu. Yang saya butuhkan, yang saya jual adalah barang spesifik. Contoh misalkan dokter, ada dokter umum, ada dokter spesifik, misalkan dia spesialis jantung. Kita ke dokter umum sama dokter jantung pasti beda kan biayanya, dan kita pun ikhlas. Karena apa? Barang yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan pun spesifik, ilmunya spesifik gitu. Jadi saya tuh sampai ngeriset barangnya, sampai saya cobain dulu bener apa enggak. Terus ini khusus udah saya risetnya panjang, ditambah lagi produk ini hanya digunakan untuk apa? Untuk jamur doang. Dan retensi pembelian itu belum tentu satu orang tuh 1 tahun beli 1 loh. Bisa jadi 2 tahun baru beli lagi 1. Bener nggak? Dan siapa juga, contoh kalau kita gambarkan ke dokter nih, siapa sih orang mau datang ke dokter lagi, misalkan kita sakit jantung, siapa sih yang mau datang ke dokter lagi? Tapi kalau kita memang lagi membutuhkan solusi, ya kita datang gitu loh. Jadi bukannya kita kalau membuat produk itu harus jadi ngemplang ke orang, enggak. Tapi kita tuh membuat produk juga, kita menyesuaikan harga juga menyesuaikan karena retensi pembeliannya pun lama, dan barang kita pun marketnya lebih sempit. Maka dari situ kita harus membuat komunitas dulu untuk siapa nih yang kira-kira menjual produk kita. Tapi itu jangan dijadikan alasan ya, jangan jadikan alasan, wah saya itu kan si Adri bisa kayak gitu, kalau saya nggak bisa. Jangan jadi alasan. Ingat yang tadi, pengusaha itu kalau yang mau sukses, pasti kelebihan 1 jalan. Tapi kalau pengusaha yang gagal, selalu kelebihan 1 alasan. Itu kuncinya. Jadi teman-teman yang ingin memulai usaha, jangan dipatokan kalau mau usaha harus modal yang besar ya. Modal yang kecil pun bisa, asal kita bisa mengelolanya. Kecuali kalau kita harusnya modal besar, otomatis pasti itu kebanyakan usaha di bidang yang semua orang butuh. Ya kan? Misalkan kita jualnya jual produk-produk sehari-hari, sembako misalkan. Itu kalau kita nggak modal gede, pasti susah lah untuk berkembang. Tapi kalau produk yang kayak gini nih, kayak gini nih nggak perlu modal gede. Cukup keterampilan kita aja sih, keterampilan kita belajar di mana, kita cari orang yang bisa bantu kita untuk membuat produk ini, terus ya kita kembangkan sendiri produknya. Kalau perlu kita bayar orang dulu buat ngajarin pun nggak masalah kalau kita mampu. Tapi ya contoh lagi, misalkan gini, teman-teman bekerja di mana ya, misalkan kerja sebagai karyawan, di lain sisi ada misalkan kebutuhan sehari-hari ya di tempat kerjanya, misalkan kekurangan air minum misalkan. Kalau biasanya, tapi ini di industri home industry atau di semacam kayak manufaktur, kayak pabrik gitu lah. Biasanya yang saya tahu nih ya, ini yang saya juga dulu nggak nyangka sih waktu itu, banyak teman-teman tuh yang jual air kemasan aqua itu,
yang 1,5 liter itu dijual di tempatnya dia, di bagian dia, misalkan di bagian perakitan ya. Satu perakitan itu biasanya kan misalkan luasan tempat itu adalah 50 meter persegi, dan itu dipakai untuk kerja 10 orang misalkan. Sedangkan air cuma satu tempatnya, air galon yang gratis, bisa siapa aja ngambil. Tapi untuk saat kerja tuh operator produksi itu, kalau misalkan dia harus ngambil air dulu sedangkan mesin jalan, itu kan kesulitan untuk ngambil dulu sementara kan, berhenti terus ngambil dulu barang gitu, ngambil minum tadi agak susah. Akhirnya timbullah solusi nih, ada salah satu teman yang dia nyetop air minum satu box, air minum 1,5 liter, di mana harganya itu yang pernah cerita saya, mereka tuh beli cuman 35.000 kayaknya. 35.000 itu dapat 12 botol. Dijualnya satu itu harganya 5.000. Berarti per box itu dia dapat untung kan otomatis 25.000 kan. Lumayan kayak gitu. Jadi sambil kita kerja, kita jualan juga air. Bisa juga kita jual ke mungkin bagian lain, kita bagian perakitan. Ada lagi bagian pemotongan apa misalkan. Kita jual ke lain-lain juga bisa. Pabrik line itu per bagian, line 1, line 2, line 3 ya. Jadi line 1, line 2, line 3 bisa aja kita jual ke line 1, ke line 2, line 3. Ke pasar misalnya 50 orang. Satu hari 50 orang beli, udah ketahuan tuh untungnya berapa. Itu bisa jadi usaha sampingan juga. Atau kita jualan gorengan ke teman-teman kita yang dalam satu bagian. Bisa tuh dicoba. Jadi gini ya, memulai usaha itu jangan dipatokan kalau kita usaha harus modal yang besar. Kalau kayak gitu terus, otomatis ya banyak kebutuhan yang akhirnya kalau kita nggak punya aset, kita nggak punya modal, akhirnya pinjem ke instansi pembiayaan, entah bank, entah leasing. Ujung-ujungnya apa? Begitu kita dapat profit, kita dapat untung, ya untung itu harus kita bagi-bagi. Untuk pengembangannya jadi agak lama, pengembangan usahanya jadi lebih lama. Kalau teman-teman merasa tayangan ini bermanfaat, silahkan di subscribe. Kalau menurut teman-teman ada kesalahan atau yang merugikan ya, silahkan di komen. Barangkali komentar atau kritikan teman-teman ini bisa membangun channel ini supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Segitu aja dari saya. Terima kasih. Tertrim nih ya. Cut pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Udah, coba dilap. Bersih sih kan. Hasilnya tuh perbedaan ini yang udah dibersihin, ini yang belum dibersihin, masih ada item-itemnya kan. Nah, produk ini bagus banget ya guys, interior ini gampang banget digunakan dan hasilnya juga puas, semua juga bersih dari interior semua. Kita lihat tadi kita sudah coba-coba, semua hasil bagus. Thank you Clean Up.